Pak Oso sebagai warga negara, dia punya hak untuk dipilih dan memilih. Jadi ketika Pak Oso mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI, itu adalah hak beliau sebagai warga negara. KPU sebagai penyelenggara negara, kalau dia pengen menyelenggarakan pemilu, proses pemilihan umum yang berintegritas, netral, adil, maka dia harus memediasi seluruh hak warga negara dengan tetap berpegang teguh pada peraturan kepemiluan yang ada, peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Nah, jadi tidak boleh KPU membuat tafsiran-tafsiran tersendiri sekalipun menurut pendapat ahli dari dunia manapun yang katanya paling ternama, paling populer. Itu tidak boleh. Dia harus tetap berpegang teguh pada peraturan atau perundang-undangan pemilu yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pegangannya harus itu. Nah, hari ini kita melihat bahwa KPU tidak fair, KPU tidak adil, KPU tidak berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Contoh kecil, ketika ada putusan MK, oke, KPU telah membuat PKPU, tapi ketika PKPU dibatalkan oleh MA, maka seharusnya KPU tidak boleh lagi berpegang teguh pada PKPU yang ada dan harus kembali pada PKPU sebelumnya. Nah, selanjutnya ditambah lagi dengan PT-UN yang mewajibkan KPU untuk memasukkan nama Pak Osman Sabta dalam daftar calon anggota DPD. KPU masih membandel, ditambah lagi setelah ada putusan Bawaslu. Ini KPU juga tetap membandel. Sebenarnya ada apa dengan KPU? Yang harus dijaga oleh KPU adalah netralitas. Yang harus dijaga oleh KPU adalah independensi KPU. Yang harus dijaga adalah integritas dari pelaksanaan pemilu 2019 yang berkualitas. Itu hanya bisa dijaga, hanya bisa dilakukan kalau KPU netral, KPU independen, KPU berpegang teguh pada undang-undang. Kalau tidak, maka hancur demokrasi kita hanya gara-gara ketidakindependensian penyelenggara pemilu yang namanya Komisioner Pemilihan Umum. Ya, kalau menurut saya, ketika dia tidak independen, ketika dia tidak netral, pasti ada konflik interest. Pasti ada kepentingan yang masuk, kepentingan luar yang masuk mempengaruhi putusan-putusan KPU, sehingga membuat KPU tidak independen dan tidak netral. Nah, ini yang harus dicari tahu, ini yang harus diselidiki oleh siapa yang berwenang, ada DKPP. Maka menurut saya setelah ini DKPP harus mengungkap apakah ada hubungan emosional, apakah ada kepentingan pragmatis dan politis dari KPU. Ya, jangan-jangan ada yang secara emosional berdekatan dengan seseorang yang berkepentingan untuk mengganggu Pak Osman Sabta dari pencalonan di DPD, atau ada orang yang ingin menjatuhkan Pak Osman Sabta dari DPD. Ini yang harus dicari tahu oleh DKPP. Harusnya Pak Oso bersikap seperti apa? Kalau menurut saya begini, urusan mundur atau tidak mundur itu bukan atas perintah KPU. KPU tidak boleh memerintahkan untuk Pak Oso mundur dari Partai Hanura, karena ini adalah hak Pak Oso. Yang ada adalah KPU melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. KPU berpegang teguh pada peraturan yang ada. Jangan karena, kalau misalnya begini, kalau misalnya dalam undang-undang jelas bahwa Pak Oso nggak boleh pegang teguh, tapi dalam undang-undang tidak ada. Dalam undang-undang tidak ada. Gitu. Kalau putusan MK sudah dibatalkan, bahwa itu berlakunya tahun 2024, bukan sekarang. Itu sudah dibatalkan oleh MA, begitu ya. Sehingga KPU harus berpegang pada peraturan undang-undangan yang berlaku. PKPU 26 sudah tidak berlaku. Maka KPU tidak boleh mengintervensi warga negara atau mengintimidasi warga negara, membatasi hak warga negara tanpa ada landasan hukum yang kuat. Saya kira Pak Oso tidak harus mundur karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang bahwa Pak Oso harus mundur. Yang ada adalah KPU melaksanakan putusan perundang-undangan yang ada. KPU melaksanakan putusan MA, melaksanakan PT-UN, melaksanakan keputusan Bawaslu. Itu sudah jelas. Kalau tidak, maka KPU yang merusak demokrasi. Dan menurut saya, kalau dia merusak demokrasi, maka dia statusnya lebih berbahaya daripada seorang narapidana. Dia bukan hanya narapidana, maka orang-orang yang tidak taat terhadap hukum, maka dia melanggar atau dia melakukan kudeta terhadap institusi. Bahaya bagi saya terhadap orang-orang yang melakukan kudeta terhadap konstitusi sebuah negara. Nah, KPU hari ini dia melakukan kudeta terhadap konstitusi kita.
Makanya menurut saya apa yang menjadi tindakan KPU hari ini itu akan menjadi cermin apakah KPU akan menjaga netralitas dan kualitas hasil pemilihan umum atau dia yang akan merusak proses demokrasi. Kalau dia tetap berpegang pada pikirannya sendiri, terhadap persepsinya sendiri, pendapatnya sendiri, maka itu berbahaya terhadap pesta demokrasi kita, terhadap proses demokrasi kita, karena akan menjadi cacat hukum karena dia karena dia tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, karena dia membatasi atau tidak memberikan hak seorang warga negara dalam proses demokrasi kita. Karena itu hak setiap warga negara itu diakui, dilindungi oleh undang-undang.